Hello guys, welcome back to my channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Maudhu Lompoa, di mana ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian nilai luhur budaya lokal oleh dosen pengampu Bapak Hairudin SPD MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Maudhu Lompoa. Maudhu Lompoa adalah prosesi peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya suku Makassar. Secara etimologi, Maudhu Lompoa berasal dari bahasa Makassar, terdiri dari dua kata yaitu Maudhu dan Lompoa. Maudhu berarti maulid dan Lompoa berarti besar. Jadi, Maudhu Lompoa berarti maulid besar. Maudhu Lompoa juga merupakan peringatan tahunan khas suku Makassar di Kabupaten Takalar yang berpusat di Sungai Cikoang. Selanjutnya, sejarah awal Maudhu Lompoa. Adapun sejarah awal Maudhu Lompoa yaitu pada abad ke-16, seorang tokoh keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-27. Beliau juga cucu dari Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Aceh, memiliki garis keturunan dari Arab Hadramaut di Arab Selatan. Beliau adalah Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Al-Aidid. Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Al-Aidid ini tiba di Kerajaan Goa. Pada saat itu, masa pemerintahan Kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Alauddin. Seiring berjalannya waktu, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid diangkat menjadi mufti kerajaan oleh Sultan Alauddin dan putra mahkota kerajaannya diberi nama Muhammad Al-Bakir Imalombasi Kareng Bontomangape Sultan Hasanuddin. Beberapa waktu kemudian, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid pamit pada Sombaya di Goa dan kemudian menitipkan istrinya di acara Deng Tamami binti Sultan Abdul Qadir Alauddin di Balak Lompoa Goa. Beliau meninggalkan Balak Lompoa dengan berbekal sehelai sejadah sebagai kendaraan pribadinya dan sebuah tempat air wudhu atau cerek yang menemaninya. Tidak memerlukan waktu yang lama, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid tiba di sebelah utara Pulau Tanah Keke, dilanjutkan ke sebelah utara Sungai Bentolanra, Parapak, Sanrobone, dan Sungai Macini Baji. Pada saat yang sama, di sebelah utara hulu sungai yaitu muara Sungai Cikoang, Ibunrang atau Kasatria Cikoang memasang kuala. Lalu di sebelah selatan hulu sungai, Idanda atau Kasatria Cikoang juga memasang kuala. Esoknya, Idanda dan Ibunrang melihat sebuah benda berbentuk kapal laut di sebelah utara tompok tanah. Kemudian, kapal besar tersebut berubah bentuk menjadi sebuah benda yang mengeluarkan cahaya. Kedua Kasatria Cikoang itu bergegas mendayung perahu mereka mendekat. Keduanya kemudian tercengang, ternyata benda bercahaya itu adalah wujud seorang manusia yang duduk bersila mengenakan baju jubah di atas sajadah dengan sebuah cerek untuk air wudhu. Dialah Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Akhirnya, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid ini diajak ke perahu Idanda dan Ibunrang menuju tepi sungai Cikoang, dan akhirnya menjadikan Idanda dan Ibunrang menjadi murid pada Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Berjalannya waktu, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid mengutus Idanda dan Ibunrang menjemput istrinya tercinta yaitu di acara Deng Tamami binti Sultan Abdul Qadir Alauddin di Balak Lompoa Goa. Akhirnya, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid menetap di Cikoang dan memimpin jamaah masyarakat desa Cikoang. Sayyid Jalaluddin Al-Aidid mengajarkan kepada masyarakat di desa Cikoang tentang kehidupan dan cara bersyukur kepada Khalifah dan para nabinya. Dalam hal ini, Sayyid Jalaluddin Al-Aidid mengajarkan rasa syukur itu dengan cara membaca surah-surah dari Al-Quran dan dilengkapi dengan sajian dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara warga, dan dia membawa 9 kitab termasuk Alkitab Maulid Aqidatul Anwal. Selanjutnya yaitu persiapan Maudhu Lompoa. Pelaksanaan perayaan Maudhu Lompoa memerlukan persiapan 40 hari sebelum acara puncak.
Yang pertama yaitu jenis Sapara atau mandi pada bulan Safar oleh masyarakat Cikuang yang dipimpin sesepuh atau guru adat. Setelah sampai di rumah, orang yang telah mandi Safar diharuskan mengurung ayam selama sebulan. Hal ini dimaksud untuk mensucikan ayam. Ayam-ayam itu juga yang akan dijadikan jamuan dalam puncak perayaan Mauduk Lompoa. Selanjutnya yaitu menyediakan beras. Beras yang digunakan ini harus ditumbuk sendiri, bukan dari pabrik, dan menumbuknya menggunakan lesung kayu. Selanjutnya yaitu membuat minyak dari kelapa. Ini untuk menggoreng ayam dan kerupuk rengginang. Selain dibuat minyak, kelapa juga akan dibuat kue waje. Selanjutnya yaitu menganyam bakul dari daun lontar. Bakul ini untuk mengisi beras. Selanjutnya telur. Telur ini diberi pewarna agar kelihatan menarik dan bagus pada saat di atas perahu atau julung-julung. Selanjutnya yaitu menyiapkan kertas warna-warni. Kertas warna-warni ini untuk menghiasi perahu atau julung-julung agar kelihatan meriah dan menarik. Selanjutnya yaitu julung-julung atau perahu. Di dalam julung-julung itu terdapat berbagai macam bahan pokok, mulai dari telur yang juga diwarnai, hasil bumi, pakaian, celana sampai dengan perlengkapan mandi seperti pasta gigi dan sabun. Semua hiasan yang terdapat dalam julung-julung merupakan simbolisasi bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Cikuang dibawa oleh para pedagang aneka sesaji. Dan uniknya, perahu ini di sepanjang perayaan Maulid hanya ditambatkan di sepanjang sisir Sungai Cikuang yang hanya berjarak seratusan meter dari pesisir pantai. Lokasi itu menjadi tempat berlabuh perahu nelayan setelah berlayar di lautan lepas. Yang terakhir yaitu hasil bumi lainnya seperti buah-buahan. Buah-buahan ini disimpan di atas julung-julung untuk memperbanyak atau memperindah julung-julung tersebut agar kelihatan meriah. Slide selanjutnya yaitu puncak Mauduk Lompoa. Puncak acara Mauduk Lompoa dilakukan di sekitar Sungai Cikuang. Acara ini ditandai dengan berlayarnya perahu yang dinamakan julung-julung. Julung-julung dihiasi sedemikian rupa menggunakan kain, beragam pakaian, dan kertas warna-warni. Tradisi ini menjadi tanda bahwa Islam masuk ke daerah Cikuang melalui jalur perdagangan. Slide selanjutnya yaitu prosesi rangkaian Mauduk Lompoa. Yang pertama rate, yaitu pembacaan syair-syair atau salawat yang ditujukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yaitu pencak silat atau mapanca yang dipertunjukkan oleh para pemuda asli Cikuang sendiri. Ini bukan hanya sekedar sebuah tradisi yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Nabi, namun juga sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Kabupaten Takalar. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Mauduk Lompoa, yang pertama yaitu nilai sosial. Momentum pelaksanaan Mauduk Lompoa hendaknya juga dapat memberikan penghayatan terhadap nilai sosial dalam kehidupan masyarakat Cikuang, yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu nilai keagamaan. Munculnya paham kepercayaan masyarakat mengenai proses perayaan Mauduk Lompoa yang dibawakan oleh Syekh Jalaluddin yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perayaan Mauduk Lompoa syarat akan makna yang bersifat religius. Selain itu, dalam pelaksanaannya yang juga melibatkan banyak masyarakat, diharapkan mampu untuk terus menjaga kerukunan sesama umat Islam, terkhusus untuk masyarakat di desa Cikuang. Yang ketiga yaitu nilai seni. Dalam upacara adat Mauduk Lompoa di Cikuang mengandung nilai seni. Nilai seni yang dapat dialami dalam bentuk keindahan, di mana ada konsep estetika dalam menilai benda atau kejadian-kejadian. Adapun dampak keberadaan Mauduk Lompoa. Yang pertama, dampak sosial. Munculnya tradisi Mauduk Lompoa di lingkungan desa Cikuang membuat masyarakat setempat memiliki ikatan solidaritas yang tinggi. Dari pelaksanaan tradisi Mauduk Lompoa, terjalin kehidupan yang harmonis antara masyarakat dan juga kepada pemerintah. Munculnya sikap gotong royong dan kerjasama antar masyarakat sangat nampak jelas. Yang kedua yaitu dampak ekonomi.
Dalam pelaksanaan Mauduk Lompoa ini juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil yang menjajakan dagangannya di sekitar lokasi perayaan Mauduk Lompoa. Biasanya para pedagang akan berjajar di pinggir jalan menjajakan dagangannya, dan masyarakat yang datang menyaksikan perayaan Mauduk Lompoa akan membeli dagangannya dengan secara tidak langsung. Peningkatan pendapatan yang ia dapatkan sangat meningkat dari hari-hari biasanya. Yang ketiga yaitu dampak wisata budaya. Hadirnya tradisi Mauduk Lompoa di Cikewang telah memberikan dampak bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Sampai sekarang, perayaan Maulid telah dilaksanakan secara meriah dan besar-besaran oleh masyarakat Cikewang. Tidak hanya masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan upacara ini, tetapi pemerintah setempat juga telah berperan penting dalam pelaksanaan upacara peringatan tahunan ini. Adapun referensi atau sumber bacaan yang saya pakai terdapat pada video ini. Itulah sedikit pemaparan materi tentang Mauduk Lompoa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.